bisa jadi kalian yang meneruskan pengembangannya gitu ya. Jadi si Tony Fadell sudah merasa puas mungkin sehingga beliau tidak rajin identifikasi customer lagi, atau memang bukan jadwalnya untuk mengidentifikasi customer lagi gitu ya. Jadi identifikasi customer need itu tidak harus tiap hari dilaksanakan, dia kan ada periodiknya. Nah, apa yang membuat kita melaksanakan identifikasi customer? Biasanya ada namanya, ini kalau cara tradisional ya. Cara tradisional itu tiap 3 bulan dievaluasi, atau juga tiap 1 tahun. Itu cara tradisional. Terus kalau cara yang agak lebih faktual tapi sulit dilakukan adalah mengamati penjualan. Jadi dibandingkan antara marketing, marketing itu memasarkan, dan hasilnya apa, penjualannya meningkat atau enggak. Kalau marketingnya lebih boros, ya bisa dikatakan lebih boros daripada pemasukan, daripada penjualannya, bisa jadi kita melakukan lagi identifikasi customer. Apa kira-kira kelemahannya? Terus cara faktual yang lain, mungkin Anda pernah mendengar apa namanya ya, yang suara konsumen ya. Suara konsumen. Kalau di belakang bungkus biasanya ya, ini bungkus, tapi ini bungkus F&B ya. F&B itu food and beverage, misalkan di dalam saset, dalam bungkus kotak, packaging, itu di belakang biasanya ada suara konsumen. Dan di sini kita bisa mulai melakukan identifikasi customer need yang lebih masif lagi. Sesuai yang ditulis di halaman sebelum ini ya, yang pastikan kita ya ensure that our product is customer focus gitu, kata halaman sebelum ini. Untuk mengidentifikasi customer need tentunya bukan sembarang customer ya. Jadi harus customer yang pernah memakainya. Oke, baik. Setelah kita menentukan mission statement, apa itu? Untuk apa mission statement? Ya, itu untuk mengarahkan. Berkaitan dengan step 1, ya kita lihatnya di sini ya. Primary market sama secondary market ini. Berkaitan dengan step 1, apa sih step 1 itu? Yaitu gathering raw data gitu ya, di halaman selanjutnya. Gather raw data from customers. Ada 3 caranya, interview, focus group, observing the product in use. Ini maksudnya mengamati bagaimana produk itu, barang itu digunakan oleh si customer. Itu gather raw data, mengumpulkan. Masing-masing ini ada apa namanya, plus minusnya lah ya. Kalau baik kita mengundang maupun kita yang datang, tapi kalau kita lihat sini, lebih baik kita yang datang ke sana daripada kita mengundang ke sini dan kita membuat lingkungan yang mirip-mirip dengan si customer itu. Lingkungan, maksudnya lingkungan kerja atau lingkungan bagaimana cara produk itu bekerja. Misalkan si customer-nya menikmati di living room, misal menikmati produk itu di living room, terus kita harus membuat living room itu di kantor, di perusahaan kita gitu ya. Daripada itu mendingan kita yang jemput bola. Kalau fokus grup, kita yang mengundang gitu ya. Jadi saya keliru, yang mengundang tuh di sini. Kalau ini kita yang ke rumahnya dia, ke rumah mereka. Oke, sama-sama interview 2 jam, tapi di sini mengundang banyak. Kalau ini kan single ya. Yang ini single, kalau ini mengundang banyak member. Special room equipped with transparent mirror. Ini several member. Tapi ini several member of development team. Partisipan are usually paid, dibayar atas kehadirannya ya, tapi ini kan biasanya buat macam-macam sih, buat
biaya makan, biaya transport. Oke, intinya ini kalau ini single, ini beramai-ramai dan tempatnya di suatu ruangan khusus, terserah tempatnya nggak harus di perusahaan. Nyewa di hotel, nyewa di balai rumah hotel biasanya. Oke, kemudian yang ketiga itu intinya aja ya. Kalau ini kita lihat mengamati bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Ini di sini ada contohnya, tapi silakan Anda baca secara mandiri, gampang kok di situ. Ya, di sini ya, mana tadi ya. For example nih, Anda silakan baca di sini aja. Singkat cerita, di sini si penulis menyarankan di mana nih di sini be the primary data collection. Jadi daripada focus group ya, di sini katanya daripada focus group lebih baik interview karena kebutuhannya. Dan kita sedang ngumpulin data nih, Anda butuh apa dari produk ini? Oh, saya butuh ini, itu, anu gitu. Nah, jumlahnya gitu. The same number nih. The same number tuh jumlahnya sama. 2 jam menghabiskan di focus group menghasilkan kebutuhan yang jumlahnya sama. Ya, misalkan sekian kebutuhan gitu ya. Itu jumlahnya sama dengan 1 jam gitu. 1 jam interview. Makanya si penulis Profesor Carl Ulrich, we recommend lebih baik interview saja. Ya, ini saya mungkin sedikit aja, ini intinya web based gitu. Kalau yang tadi kan ada yang jemput bola, ada yang mengundang, ada yang observing ya. Nah, kalau yang ini pakai web based. Nah, ini yang saya terapkan di PJBL. Di sini membahas tentang ini jumlah ya, tentang kualitas dan kuantitas gitu. Berapa sebaiknya kita menginterview, apakah 30 interview atau 10 interview, dan jamnya juga berapa gitu. Bahkan di sini sampai 50 interview dikatakan ya bisa jadi 50 itu terlalu banyak, bisa jadi gitu ya. Ini mengenai jumlah ya. Kalau ini mengenai kualitas ya, Q. Quantity sama quality sama aja, sama-sama Q ya. Di sini kualitas yang dimaksud adalah kualitasnya si customer. Jadi lebih baik kita mewawancarai lead user. Lead user itu yang memakai produk itu sangat sering. Misalkan alat bor lah ya. Siapa sih yang paling sering pakai alat bor? Nggak mungkin ibu rumah tangga kan? Ya paling pekerja kontraktor, pekerja bangunan gitu ya. Itu aja intinya. Lanjut ke halaman berikutnya. Ya, oke, di sini ada extreme user ya. Apa itu extreme user? Extreme user adalah yang mengalami, bukan disability ya, tapi mengalami keterbatasan. Kalau di sini contohnya keterbatasan pandangan ya. Dalam hal melihat display, displaynya harus bagaimana supaya si extreme user tetap dapat menggunakan. Tapi di sini extreme user memang tidak begitu banyak ya, paling ya sekian persen gitu. Tapi tetap maksud dari si paragraf ini tetap harus dilayani gitu. Tetap harus ditanya juga gitu, si extreme user. Kalau contoh lain ini si Sam Farber itu istrinya mengalami artritis ya. Artritis itu kayak pengapuran di jari. Jadi sulit bergerak. Kemudian si suaminya ini mungkin merasa kasihan atau si istrinya perlu dibantu dalam hal peeler itu mengupas ya. Mengupas sayuran. Bagaimana cara mengupas sayuran untuk orang-orang yang jarinya sulit digerakkan. Makanya si Sam Farber ini menciptakan alat
original good grips untuk mengupas sayuran. Itu intinya, extreme user dan beserta contohnya ya. Kemudian ini menceritakan tentang customer itu ada dua ya, the buyer sama the user gitu. Maksudnya the buyer ini misalkan orang yang bekerja di bagian purchasing, yang pekerjaannya adalah makes the buying decision. Siapa lagi kalau bukan purchasing, beli atau enggak nih? Gitu. Dia ini bukan yang misalkan dia punya anak buah tukang bangunan gitu. Nah, apakah tukang bangunan yang punya decision untuk beli atau enggak? Enggak kan? Tukang bangunan ini ya cuma dapat alat, dapat bahan dan kerjakan itu. Dari siapa? Dari orang yang bagian purchasing. Nah, daripada menginterview si purchasing, kenapa kamu beli alat ini gitu. Kenapa beli bahan itu? Daripada itu mendingan end user gitu. A good approach is to gather data from the end user. End user. Apapun situasinya, end user. Maksudnya end user siapa? Ya tadi si tukang bangunan gitu. Tapi kalau dalam hal termostat ini housewife atau penghuni rumah lah atau penghuni perkantoran. Itu kan end user daripada si bagian purchasing. Selanjutnya ini menceritakan lebih baik sebelum kita berangkat menuju customer, misalkan mau interview, lebih baik kita bikin dulu market segmennya atau matrix ya, customer selection matrix. Kita bikin dulu kayak apa sih barangnya, kayak yang di atas. Jadi si kolom kiri ya, kolom kiri ini marketnya, market segmen maksudnya. Apakah segmennya penghuni rumah, pemilik rumah, kok penghuni sih, atau kontraktor ya, tukang bangunan yang berhubungan dengan air conditioner. Di homeowner ini maupun di market kontraktor itu ada tiga jenis user. Pertama ya lead user yang paling sering gitu. Ini biasa aja. Kemudian ini retailer ini kan toko ya, kayak toko bangunan misalkan, atau toko elektronik gitu ya. Ya di sini ini dapat dari mana nih? Ya terserah ini ya. Ini nggak ada patokannya. Yang pasti sebelum berangkat lebih baik bikin ini supaya targetnya jelas gitu. Gitu ya. Kalau di sini juga nggak ada the number of intended customer, jumlah customer yang akan kita interview is entered in each cell to indicate the depth of coverage. Jadi besarnya angka tadi yang 555 itu mengindikasikan katanya seberapa dalam coverage-nya. Di sini menceritakan ini produk-produk komersial itu biasanya itu tadi yang saya katakan suara konsumen ya, untuk mendapatkan customer, locating the customer ini itu bisa lewat suara konsumen, yaitu making telephone calls. Kemudian cukup mengirim email saja gitu. Kalau di dalam perusahaan yang sudah ada, intinya di sini ada SPG lah ya, SPG yang bisa memprovide artinya menyediakan nama-nama si customer-nya. Tapi juga hati-hati untuk hati-hati terhadap bias ya. Bias apa maksudnya dalam memilih customer, yang mana si customer itu bisa jadi malah si manufaktur gitu ya. Kita kan nyari end user, kenapa jadi manufaktur? Maksudnya gitu. Disuruh hati-hati. Kalau online directory ini ada buku telepon gitu ya. Untuk mencari customer itu bisa pakai buku telepon misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah eliciting customer need data.
Eliciting itu artinya memunculkan ya. Maksudnya begini, setelah kita menemukan customer, kita kan interview. Dan itu tidak mudah. Kita berkomunikasi itu dengan si customer itu tidak mudah. Bagaimana cara memunculkan kebutuhan gitu. Jadi kayak bisa boleh dibilang ya, membujuk gitu ya. Misalkan kalau dia si customer yang nggak punya pikiran ya kita kasih ide. Ya, contohnya yang tadi di halaman sebelum itu kan ada handphone tanpa kamera. Nah, sementara kita punya ide dan kita propose itu kita ajukan ke customer itu. Kita bujuk, kita stimulate itu apa ya? Untuk dia punya bayangan tentang handphone yang ada kameranya seharusnya seperti apa kameranya, apakah kualitas apakah dia bisa zoom, apakah kameranya ada 2 atau ada 4 sekaligus, atau kameranya ada depan belakang, begitu ya. Itu kan sulit ya untuk memunculkan gitu, memunculkan. Jadi kita harus memancing gitu. Stimulate itu dipancing lah istilahnya, istilah lainnya. Si penulisnya lumayan ini ya, berbaik hati atau lumayan lengkap petunjuknya ya. Jadi si penulis mengusulkan pertanyaan-pertanyaan ini untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan customer, khususnya dalam hal eliciting ya, memunculkan. Khususnya dalam hal bagaimana memunculkan kebutuhan, dimulai dari pertanyaan semacam ini, kapan dan kenapa Anda menggunakan produk ini, gitu ya. Terus peragakan walk us through a typical session using gitu. Peragakan bagaimana cara menggunakan produk ini, gitu ya. What do you like about the existing product? Apa yang Anda sukai tentang produk yang sudah ada gitu. Nah, ini dalam hal termostat kan tadi develop well developed ya, well developed. Apa tuh? Relatively well ya, relatif berkembang secara baik. Apanya si itu termostat ya, termostat yang sudah ada nih, existing. Apa yang kamu suka, apa yang tidak disukai dari termostat yang sudah ada. Kemudian isu ini problem ya. Isu sama problem hampir sama ya. Kadang-kadang isu itu bukan problem. Atau isu bisa juga kendala ya. Kendala apa yang atau masalah apa, topik apa yang Anda pertimbangkan ketika ini harus kriteria lebih cocok ya. What criteria do you can ketika membeli produk. Ini penting ini pertanyaan ini ya. What improvement would you make to the product? Adakah Anda bisa memberi kami ide bagaimana produk itu menjadi baik gitu? What improvement? Perbaikan macam apa yang Anda suggest untuk produk si existing ini ya? Here are some general hint for effective interaction. Ini gampang ya, maksudnya tinggal diterjemahkan aja, go with the flow itu ya udah ikutin apa permainannya. Maksudnya kita nggak perlu terlalu mengarahkan si customer, jadi go with the flow aja. Kalau si customer ngajakin ngomongin tentang harga ya udah gitu ya. Di situ ada tulisan not to complete, yaitu not to complete the interview guide. Go with the flow itu nggak harus ya, kalau nggak selesai ya sudah gitu. Maksudnya apa, kan ada interview guide ya, bagaimana cara menginterview kalau misalkan ada 20 pertanyaan tapi ya ternyata si customer-nya malah ngomongin yang lain dan waktunya habis, ya sudah, go with the flow. Kemudian use visual stimuli and props. Ini yang sudah saya ceritakan, kita membawa sekumpulan produk-produk yang sudah ada atau produknya si pesaing kita bawa ke tempat mereka, ke tempat si customer-nya. Jadi at the end of a session, the interviewer might even show some preliminary product concept. Untuk apa? Untuk melihat reaksinya. Kita sebagai interviewer bisa jadi kita tampilkan
konsep-konsep preliminar itu konsep sebelum barangnya jadi. Ya, ini kan konsep. Barangnya belum diproduksi massal, tapi kita berikan saja ide-ide konsep kita. Ya memang ada kayak cenderung takut dicuri juga sih sebenarnya. Kalau saya pribadi, saya pamerin konsep saya ke customer hanya demi melihat reaksi. Ya, apakah reaksinya negatif atau positif? Oke, kemudian suppress preconceived hypothesis about the product. Apa ini? Frequently customer will make assumption. Seringkali customer membuat asumsi-asumsi tentang produk, tentang konsep yang mereka harapkan. Itu bisa bisa memenuhi, ya, bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi ya kita kan punya konsep sendiri. Misalkan kita sedang memakai barang pesaing gitu ya, dan kita sendiri juga punya konsep. Contohnya ya tadi yang saya ceritakan tentang termostat, bagaimana apakah dengan tombol putar yang layarnya terpisah gitu. Kemudian kamera, apakah perlu kameranya itu tembus pandang misalkan. Itu adalah konsepnya si customer gitu, bukan konsepnya si manufakturer, bukan tim pengembang. Nah, in this situation, the interviewer should avoid biasing the discussion with assumption about, oh justru di sini malah menghindari. Kalau si customer punya asumsi, punya konsep sendiri, konsep they expect, produk konsep yang mereka inginkan, yang mereka harapkan, ini justru kita hindari, avoid biasing the discussion with assumption about how the product will eventually be designed. Ketika si customer menyebut teknologi yang secara spesifik atau fitur-fitur si produk, kita sebagai pewawancara should prop for the underlying need. The customer believe the suggested solution would satisfy. Should, jadi si interviewer harusnya memeriksa atau meraba, ya tapi lebih cocok memeriksa kebutuhan-kebutuhan yang mendasari, yang mana the customer percaya bahwa solusi yang ditawarkan itu memuaskan. Selanjutnya, have the customer demonstrate the product and or typical task related. If the interview is conducted in the use environment, a demonstration usually convenient gitu. Jadi ya sudah, kita mendemonstrasikan saja. Biasanya dia lebih nyaman and invariably reveal new information, dan biasanya mengungkap adanya informasi baru gitu ya. Jadi ketika interviewnya dilaksanakan di dalam use environment ini dalam keadaan yang udah siap gitu ya, yang udah siap pakai gitu ya. Ya sudah, didemonstrasikan aja sekaligus gitu. Be alert for surprise and the expression of latent need. Ini aja deh, ini udah cukup mewakili kalimat ini ya. Kita harus menyimak, harus berhati-hati, harus apa istilahnya ya? Kita harus mengamati lah. Mengamati apa? Mengamati expression dari latent need. Expression tuh kayak apa sih? Ya ekspresi baik verbal atau bahasa muka gitu ya. Frequently unexpected line of questioning. Jadi seringkali pertanyaan yang unexpected, yang tidak diharapkan itu akan mengungkap gitu. Mengungkap apa? Akan mengungkap kebutuhan yang tidak tampak. Sayangnya di sini tidak ada contohnya ya. The important dimension of the customer need that are neither fulfilled nor commonly articulate understood. Gitu. Jadi mengungkap pentingnya dimensi dari kebutuhan customer yang sulit diartikulasikan dan sulit dimengerti. Itu unexpected line of questioning. Ini yang akan mengungkap kebutuhan yang tidak nampak, yang mana kebutuhan yang tidak nampak ini sulit dimengerti dan sulit dipahami. Di sini watch for nonverbal information. Nonverbal itu ya bahasa tubuh, intinya itu aja lah. Ya.
ya bahasa tubuhnya diperhatikan gitu ya. Ini masih panjang ya. Ini baru step 1 ya. Documenting interaction ini gampang lah ya, ada pakai audio recording, pakai catatan, video recording, dan foto. Udah, itu aja ya. Exhibit 56, customer data template. Kita membawa template ke sana, ya tinggal kita isi aja. Ya, tinggal kan kalimatnya yang perlu hati-hati ya. Kita harus merubah kalimat negatif gitu menjadi kalimat yang gampang. Misalkan jangan pakai A, itu diganti. Jadi sebaiknya pakai B gitu. Jadi jangan pakai A itu kalimat yang kurang spesifik ya. Kalau jangan pakai A, ya pakai apa gitu. Jadi lebih baik langsung aja. Pakailah B gitu. Jangan bilang jangan gitu ya. Jadi di sini di exhibit 56 ini ada kolom customer statement, dan customer statement ini diterjemahkan ya. Kayak misalkan yang paling pendek aja deh. Nih yang paling pendek. It did not cost a fortune. Ini apa maksudnya ya gitu. Did not cost a fortune. Nah, kita harus menafsirkan ini. Oh, ini artinya bahwa termostat itu layak, affordable, itu bisa terjangkau untuk dibeli. Maksudnya berarti ini artinya ini mungkin bahasa slangnya orang sono ya. Di sana kan juga sama kayak kita kalau ngomong itu bahasa yang kurang ya, yang tidak akademik, bahasa yang terlalu sehari-hari gitu ya. It did not cost a fortune. Tidak menghabiskan kekayaan saya gitu. Biasanya bahasa-bahasa koboi gitu ya. I'm too lazy to learn how to figure it out. Saya malas untuk mempelajari bagaimana cara produk itu bekerja, bagaimana cara saya mengoperasikan produk itu. Saya malas belajarnya. Saya maunya yang cepat, yang langsung gitu ya. Nah, maka kebutuhan di sini kita interpretasikan, kita tafsirkan, kita terjemahkan bahwa termostat itu require little or no user instruction. Kalau bisa, kita bikin produk yang nggak ada instruksinya sama sekali gitu. Kalau bisa gitu ya. Kalau nggak bisa, ya little aja deh ya. Instructionnya little aja. Jangan banyak-banyak. Demi apa? Ya demi ini. Karena kalau kita kasih instruksi yang panjang, sampai 5 halaman, ini bisa jadi mengecewakan customer yang macam ini, pemalas ini. Mengecewakan sehingga dia nggak mau beli. Oke, ini ada like, ada dislike. Terus ini ada pertanyaan suggest improvement. Typical use itu bagaimana cara Anda memakai ya. Jadi I have to manually turn it on. Oh, gitu berarti dia cara makainya seperti ini. Each time I want to go to change the temperature, I need to adjust both thermostat in the house. Both thermostat. Jadi termostatnya ada 2 nih. Nah, ini tidak ada like, tidak ada dislike, tidak ada kalimat negatif. Tapi dia diinterpret ke dalam seperti ini, ke kalimatnya. The thermostat maintain a comfortable temperature without requiring user action. Ini kan susah ya. Maksudnya dia ini mengeluh atau enggak sih? I have to manually turn it on and off when it gets too hot or cold. Iya, saya juga pernah mengalami ini baik di rumah maupun di kantor, terlebih di kantor ya. Kalau di rumah saya jarang pakai AC. Saya di kantor ini kadang harus berjalan kaki menuju termostat untuk menurunkan atau bahkan mematikan kalau terlalu dingin. Saya matiin AC-nya. Nah, itu keluhan atau kalimat negatif. Nah, tapi di sini kalau kita lihat, moga-moga kita bakal mengerti maksudnya apa.
without requiring user action. Kalau bisa kita bikin produk yang tidak terlalu merepotkan pengguna gitu. Meskipun dia nggak ngomong repot ya. Dia nggak ngomong repot. Ya. Dan dia juga tidak bilang no problem gitu. Tapi saya rasa ini ada latent need ya. Ini yang tidak nampak. Dia tuh maunya apa? Nah ya sudah, kita bikin deh yang kalau bisa without requiring user action. Kalau bisa kita bikin produk yang nggak usah bikin user repot. Oke, itu kira-kira cara membaca ini exhibit, dan ini adanya di pertanyaan di halaman belakang ya, kalau nggak salah adanya ya di sini dia ya. Oke, sekarang kita ke step kedua, interpret raw data in term of customer need. Nah, tadi apa? Tadi interpret bukan? Bukan. Tadi tuh saya menjelaskan utamanya sebenarnya sih saya menjelaskan bahwa kita ke sana itu sudah ada template-nya yang terisi dengan nama ya dan isian-isian. This template represent a partial list of a single. Ini single interview ya, bukan grup. Gitu. A typical interview session dapat memunculkan lebih dari 50 customer statement. Ini satu customer statementnya bisa lebih dari 50 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ya 9. Oke, kita ke step kedua. Yang tadi saya menjelaskan itu bonus lah. Mungkin di step 2 juga ada interpret lagi. Tapi di sini ini ya, ada, kita lihat di exhibit 57 aja supaya lebih bisa kebayang di mana exhibit 57. Oke, adanya di sini. Ini apa ini? Example illustration the guideline. Bagaimana panduan untuk menulis pernyataan kebutuhan. Jadi kalau customer statement-nya seperti ini, nah bagaimana need statement yang benar dan bagaimana need statement yang wrong. Ini adalah yang keluar dari mulut si customer, ini yang kita interpret dua ini, dan kita dikasih tahu bagaimana kebutuhan yang salah. Jadi ini orang minta ini, sebenarnya dia tuh minta apa sih gitu. Sebenarnya dia tuh minta ini, meskipun ini benar juga tapi jangan gitu. Jangan ditulis seperti ini. Ya. Kita cari yang paling singkat nih. The thermostat is versatile. Loh, kok ini dibilang salah? Oke, emangnya kenapa sih? Specificity. I have different heating and cooling system. Di rumahnya itu dia punya sistem yang berbeda, sendiri-sendiri. Pendingin sendiri, pemanasnya sendiri. Oh, berarti si customer tuh minta produk saya, si termostat itu bisa mengendalikan sistem yang terpisah. Oke? Bisa mengendalikan sistem, tapi yang terpisah. Ini lebih tepat need statement-nya daripada yang thermostat is versatile. Ya, contoh lagi ya. Misalkan positif, not negatif. I get tired of standing in front of my thermostat to program it. Saya capek berdiri di depan termostat hanya untuk memprogram termostat itu. Jadi dia punya termostat yang bisa diprogram, kapan mati, kapan hidup. Sama juga nih di kantor ini juga bisa diprogram kapan on, kapan off. Tapi dia capek. Oke, need statement yang benar. Termostat bisa diprogram from a comfortable position. Itu
sebenarnya ini yang diinginkan si customer statement ya, si customer. Meskipun si customer itu standing itu berdiri, tapi dia lebih spesifik gitu ya. Di sini dia ngomong spesifik banget berdiri. Nah, di sini dia nggak spesifik, dia bilangnya comfortable. Comfortable itu kan nyaman ya. Posisi yang nyaman itu seperti apa? Duduk, tidur. Yang pasti duduk atau tidur itu lebih nyaman daripada berdiri karena berdiri capek kan. Jadi di sini tidak spesifik. Dia bisa aja tidur, bisa aja duduk. Bisa aja sambil jalan. Kalau memang itu nyaman ya. Jadi sambil ngurusin sesuatu, sambil jalan, dia bikin program. Yang penting comfort. Terus yang salah gimana? The thermostat does not require me to stand. Lah, ini salah gitu katanya. Padahal ini sama persis. Sama persis. Nah, kenapa salah? Karena dia ada negatif. Kan di sini jangan not negatif ya. Jangan menggunakan kata negatif. Kata negatif itu ya not atau dalam bahasa Indonesia tidak. Jangan pakai ini juga jangan pakai jangan. Jangan ya. Pakailah kalimat positif. Ini kasih kalimat positif. Can be. Can be. Gitu. Secure. Automatically response. Gitu. Ini kan kalau control ini kan predikat ya. Ya sebelum predikat tuh dia apa? Bisa melakukan apa? Jangan bilang kayak ini does not ya. Oke, itu aja deh. Contoh dari exhibit 57. Ini berhubungan dengan use positive, not negative phrasing. Oke, kita lanjut. Ini udah terlalu lama. Intinya itu aja. Sisanya Anda terusin sendiri ya. Step 3, organize the need into a hierarchy. Coba lihat di sini ada, oke ini exhibit 58 yang dimaksud dengan hierarchical list of primary and secondary. Oke, for the jadi mungkin saya agak mundur sedikit ya. Di sini diceritakan ada 15 primary need dan 49 secondary need. Ini agak susah nih ya. Jadi step 1 dan step 2 itu menghasilkan 50 sampai 300 need. Nah, 300 need itu harus detail, harus dikelompokkan menjadi primary dan secondary. Katanya awkward itu apa? Menyebalkan gitu ya, agak bikin kita emosi gitu. Bagaimana bisa 300 need itu bisa dikelompokkan, organize itu dikelompokkan menjadi hierarki. Itu kan bebannya tinggi gitu. Belum lagi kalau kalimatnya yang aneh-aneh. Untuk di summarize, untuk dirangkum, ya, the goal of step 3 is to organize. Ini goalnya adalah untuk organize, diatur, dikelompokkan. This need into useful. Terdiri dari primary need, ya, dan further characters by set of secondary. Nanti ada contohnya. In case of very complex product, the secondary need may be broken down into tertiary. Kalau produknya kompleks, maka secondary bisa diurai lagi menjadi need yang tertiary, need yang ketiga. Gitu. The primary need are most general need. Itu katanya. The most general itu yang paling umum ya. Bukan yang paling butuh, tapi maksudnya umum banget gitu. Kalimatnya umum banget sih. Gitu. While the secondary and tertiary need express need in more detail. Nah, ya kan? Ini umum, yang secondary dan itu lebih detail. Exhibit 58 menunjukkan the resulting hasil ini for the thermos example.
Jadi exhibit 58 menunjukkan bagaimana termostat itu dibutuhkan. Apa saja kebutuhan untuk termostat. In this instance, there are 15 primary dan 49. The procedure for organization ini intuitif. Tergantung intuitif, jadi nggak ada eksaknya ya. Mungkin eksaknya cuma 20% kali ya. Sisanya itu intuitif. Artinya tidak bisa jadi tidak seragam. Siapa nih yang bertugas mengorganize? Misalkan ada 2 orang. Nah, masing-masing ini, jadi si 300 ini dibagi 2, 150, 150, gitu. Nah, bisa jadi ada perbedaan. Kayak karena intuitif kan. And many teams can successfully complete the test without detailed instruction. Gitu. Seringkali sukses tanpa instruksi yang detail. Instruksi apa sih? Instruksi bagaimana cara mengelompokkan menjadi primary dan secondary itu nggak ada. Instruksi detail itu nggak ada. Adanya instruksi umum. Apa instruksi umumnya? Itu tadi primary itu umum banget sih kalimatnya gitu. Sementara kalau yang detail kayak termostat saya kepengennya itu warna ungu. Waduh itu detail amat gitu. Sampai warna aja dia tahu si customer-nya. For completeness, we provide step by step. Oke, ini ya step by step-nya. Meskipun tidak ada detail instruksi, tapi si penulis mencoba ini best perform ya, on a wall or a large table by small group. Untuk mencoba best practice itu apa ya dalam bahasa Indonesia ya? Ya kurang lebih ini mendekati yang lebih baik gitu ya, bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik, tapi ya cara yang lebih baik gitu ya. Jadi di print, di separate kartu, eliminate redundant statement. Artinya kalau ada statement yang berulang-ulang, yang misalkan ada 3 statement sama, ya udah dihapus 2, sisain 1 gitu maksudnya. Kemudian group, kelompokkan, the card according the similarity. Ini yang tadi saya bilang, kalau mau mengelompokkan kita harus tahu, kita harus punya kemampuan ini membedakan. Nah, kalau misalkan A sama B nggak ada bedanya, ya berarti ini kelompok. Nggak ada bedanya. A sama B beda dengan E dan G, ya berarti gini. Atau jangan-jangan E dengan G itu lain, berarti E sendiri, G sendiri. Nah, ini udah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Gampang lah. Gitu. Terus for each group, choose a label. Setiap grup ini, setelah kita kelompok-kelompokkan, ya kita buat label gitu. Label itu apa sih? The label itself, a statement of need that generalize. Jadi karena ini mirip dengan ini, mirip sama ini mirip dengan misalkan C. Nah, kita secara intuitif tadi, mana tadi intuitif? Secara intuitif kita cari kesamaannya. Apa sih ini kesamaannya? Kalau diketahui kesamaannya, oh kesamaannya itu berarti ya udah itu tulis aja di setiap grup tapi nulisnya ya. Ini terlalu need that generalize all of the needs in the group. It can be select from one of the need. Bisa jadi cukup kita ambil aja contohnya dari satu need yang di dalam grup tadi, satu grup. Or the team can write a new need statement. Maksudnya statementnya mungkin statementnya agak bahasa cowboy. Ya udah deh bikin bahasa yang agak akademik lah gitu kira-kira. Contohnya di sini ya. Coba lihat di sini. Denote, coba. Saya baca dari belakang deh. Latent need are denoted by ini latent need, kebutuhan yang tidak tampak. Terus rating, important. Penting apa enggak sih for the secondary need are indicated by
bintang. Yang ini sangat kritik. Jadi bintang 3 ini sangat critically important, critically penting gitu. Penting banget dibandingin yang bintangnya cuma 2. Nah, kemudian ini ada bold. Kelihatannya ini bold adalah yang generalized tadi ya. Jadi di sini sebenarnya ada kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok. Yang terakhir. Salah, 8 kelompok ya. Gitu. Kita lihat yang paling dikit. Yang paling dikit aja ya. Ini paling dikit. The thermostat is reliable. Reliable itu handal. Handal itu artinya kalau saya nyalain 100 kali, dia nyala 100 kali. Yang tidak handal, kalau saya nyalain 100 kali, dia mati cuma sekali. Berarti 99 dia sukses hidup. Berarti ya 99% handal gitu. The thermostat does not require replacing batteries. Jadi seringkali, ya contohnya di rumah saya, juga di kampus ini, tapi kalau kampus ini remote proyektor ya, karena di sini termostatnya pakai kabel, nggak ada yang pakai baterai. Itu seringkali mati, remote-nya mati gitu. Kenapa mati? Karena pakai baterai. Nah kalau mati artinya dia nggak reliable dong. Kan nyalain 100 kali, gagalnya 1 kali. Kenapa gagal? Karena dia pakai baterainya mati. Jadi tidak reliable. Nah terus ke need yang sama, yang hampir sama dengan ini. Coba baca tuh apa. The thermostat work normally when electric power is suspended. Termostat masih bekerja dengan normal ketika electric power is suspended. Suspend itu ya anggaplah mati gitulah. Itu aja. Nah, itu kan sama ini. Apa? Kesamaannya itu tentang energi ya. Di sini tentang power, di sini juga tentang power kan. Baterai require replacing batteries itu kan pasti karena powernya berkurang. Ini juga power berkurang. Nah, sesama power ini diterjemahkan menjadi reliable. Kalau unreliable itu ketika si powernya itu down. Kalau power down ya berarti unreliable. Kalau powernya up berarti reliable. Nah, produk kita itu reliable. Bagaimana caranya supaya reliable? Gimana caranya? Ya, does not require. Kok ini pakai negatif ya? Does not require sama tetap produk kita tetap work normally ketika. Nah, cuman di sini dia cuma dapat bintang 2, jadi tidak terlalu penting ya. Oke, itu intinya adalah primary, secondary gitu. Ya. Primary sama secondary itu tadi kalau kalimatnya panjang kalimatnya panjang dia ngomongin tentang umum, terus di kalimat keduanya dia lebih detail gitu. Nah, berarti kan artinya ada 2 kebutuhannya. Nah, silakan Anda cari di sini mana yang umum, pernyataan umum. Ya. Consider ini nomor 5. Tadi kan step step 3 ini ada aktivitas yang lumayan membantu kita untuk mengorganize. Ya, aktivitasnya nomor 5 adalah consider creating supergroup consisting of 2 to 5 group. If there are fewer than 20 group, then atau level hierarchy is probably sufficient to organize the data. In this case,
The group labels are primary need. Oke. Primary need. Kalau dalam kasus apa ini di bawah 20 grup ini kan tadi grupnya ada 8 ya. Benar nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 grup. Jika ada di bawah 20 grup, then to level hierarchy. Jadi cukup 2 hierarki gitu katanya. In this case, jika dalam kasus 8 grup ini, maka the group label itu yang ini ya. Group label mana tadi ya? Are primary need and the group member are secondary need. Gitu. Ini kan umum kan? Ini umum, terus ini secondary, ini detail banget ya sampai ngomongin baterai gitu. Kalau user yang nggak tahu menau baterai kan dia pokoknya kalau saya pencet on remote-nya ya harus nyala, harus hidup. Saya nggak mau tahu itu karena apa. Itu biasanya yang kaum hawa nih biasanya nggak mau tahu dah. Pokoknya nyala aja. Nah, terus customer yang lain menemukan bahwa nggak nyala tuh bisa jadi karena baterai, bisa jadi karena power is suspended. Nah, ini secondary karena detail gitu ya. If there are more than, kalau lebih dari 20 grup, maka bikinlah super group. And therefore a third level. Oke, ini. Ya. Nah, tinggal kita cari ini sebenarnya two level hierarchy. Ada juga ini third level hierarchy. Ini gini ya, tadi kan hierarki itu mulai dari primary ya. Kalau primary itu bisa dipecah menjadi secondary gitu. Ini level. Ini udah dua level. Terus kalau secondary ini masih bisa dipecah lagi. Misalkan baterainya merek ABC gitu. Wah, udah nyebut merek. Atau baterainya harus pakai lithium ion. Wah, ini detail banget ya. Nah, berarti tertiary gitu. Ya. Itu yang perlu dipastikan apakah third level atau two level ini maksudnya ini. Berarti kan kalau ini third level ya 1, 2, 3. Yang terakhir adalah mereview dan mengedit statement-statement yang telah terorganize. Kenapa kok di review sih? Dan kenapa diedit? Ya karena dia bilang there is no single correct arrangement of need in hierarchy. Jadi bisa jadi salah, bisa jadi benar. At this point, the team may wish to consider alternative grouping. Iya, kalau misalkan ditemukan gitu ya, ya dicoba grouping yang berbeda gitu. Siapa tahu tadi si secondary-nya nyasar ya, bisa pindah grup gitu loh. Itu kalau yang abu-abu itu kebutuhan yang abu-abu nggak jelas, dia bisa pindah kemana aja. Mungkin seperti itu maksudnya. There is no single correct arrangement. Gitu katanya. Adanya lebih baik. Yang terbaik nggak ada, adanya lebih baik. Itu makanya tadi ada tulisan the art, ada tulisan intuitive. Ini terus ada tulisan there is no detail information instruction. Tidak ada detail instruction untuk mengorganize secara korek. Tidak ada. Makanya yang ada apa? Lebih baik. Yang terbaik nggak ada. Step 4, establish the relative important. Coba kita lihat adakah exhibitnya. Ini dia ya, example important survey. Ya ini cuma survei aja sih intinya. Relatif important itu maksudnya kita kayak sekali liker tahu nggak? Tapi kan relatif gitu ya.
Ya, kenapa relatif? Ya karena emang susah diukur, makanya relatif gitu. Apanya sih yang susah diukur? Ini thermostat survei, kita baca bareng-bareng. For each of the following thermostat feature, please indicate on scale 1 sampai 5. Nah, ini yang Likert yang biasanya kita lakukan. How important the feature is to you? Seberapa penting sih fitur-fitur yang ada di mana ya? Yang ada di sini? Ya, ini kita ngisi di sini. Apakah 3, 2, 1, 5 gitu. Apa sih artinya 5? 5. Fitur is critical. I would not consider a product without this. Saya tidak ingin melihat produk lain. Ya, kalau produk lain itu tidak punya fitur ini. Gitu. Masa bodoh dengan pesaing yang lain. Kalau produk itu tidak punya fitur yang saya inginkan. Okay. The thermostat does not require the user to set. Wah, hebat. Hebat nih. Kalau saya pribadi 5. Thermostat nggak perlu di set time sama date. Artinya kita nggak usah memprogram. Biar si termostatnya yang belajar sendiri. The thermostat does not require replacing battery. Nggak apa-apa saya replacing battery juga. 3 deh. The thermostat adjust automatically to the season. Wih, ini nggak ngerepotin gitu, sama dengan ini. Tapi karena kita berada di musim cuma 2, ya berarti ini 3 juga deh. Tapi kalau musimnya ada 4 kayak di Amerika, ya, ada 4 musim, ini penting biar nggak ngerepotin. The thermostat accommodates different preference for representing date and time. Accommodate different preference. Mengakomodir preferensi tentang date and time yang berbeda. Apa ini? Ya, mungkin menggunakan date and time yang berbeda itu barangkali ada yang menggunakan jamnya PM atau jam yang full mulai dari 00 sampai 24 gitu ya. Kemudian date tanggal, ada yang tanggalan Romawi mungkin. Ada yang mau pakai tanggalan Jawa barangkali. Ya kan preferensi kan. Tergantung mau preferensi pakai yang mana, pakai tanggalan Romawi atau tanggalan suku Maya barangkali. Oke, yang step 5 ini seperti biasa memeriksa kembali ke belakang. Contohnya, have we interact with all of the important types of customer? Apakah kita sudah berinteraksi dengan semua tipe customer? Kan customer tipenya ada berapa? Ada lead, ada user, ada retail. Ada 3. Apakah kita sudah cek ini semua? Gitu. Kalau saya menjadi ketua tim ya saya cek anggota saya apakah kamu sudah ke lead, apa buktinya? Apa kamu sudah user, apa buktinya? Ke retail, apa buktinya? Oke, gitu aja deh. Step 5 menjelaskannya. Karena dari fase ke fase, ya cuma gitu aja. Oke, jangan lupa juga Anda membaca ini kali ya. Ini a good way to summarize the result. Jadi, kesimpulannya apa dari semua step itu? Akan menghasilkan seperti ini maksudnya. Tapi dalam hal summarize ya. Dan ini kelihatannya dapatnya dari yang general tadi ya. Kelihatannya. Kemudian di sini juga menjelaskan ini loh temuan. Ternyata mereka butuh ini, tapi mereka sulit untuk mengemukakannya. Oke, baik. Ya, seperti itu ya chapter 5. Kita akan ketemu lagi
di video berikutnya tentang chapter 6 product specification ya. Jadi ketika kita sudah menelurkan ini semua, tinggal spek ya. Easy to use tuh speknya seperti apa? Spek itu metrik ya, biasanya itu metrik. Ada juga yang non metrik. Non metrik itu kayak ada apa enggak? Yes or no. Ini non metrik. Ini cuma pertanyaan ya atau tidak, lengkap atau enggak lengkap, gitu ya. Di sini saya kasih apa namanya ya? Kasih sneak peek ya. Kita mengintip di chapter 6 tuh. Contohnya apa ini deh? Kayaknya ini gampang ya. Reduce energy consumption. Nah, meredusnya itu berapa persen? Nah, inilah metrik. Dan inilah yang dimaksud dengan spek. Specification. Product specification. Ini bab 6. Oke? Paham ya ke gambar ya, langkah demi langkah. Setelah bab 5, kita menentukan spesifikasinya. Contohnya ini, seberapa persen? Baik, apabila ada yang kurang, yang keliru tafsiran saya mohon maaf. Saya mengharapkan Anda juga ikut membaca dan justru kalau ada bantahan itu yang saya tunggu ya. Misalkan Anda menemukan fakta yang lebih baru atau meluruskan kekeliruan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.